Halo sahabat nonton, gimana kabar kamu? Semoga kalian sehat selalu ya. Kali ini teman nonton kamu mau bawain cerita dari drama yang berjudul The Defects. Yuk daripada kelamaan kita mulai aja ceritanya. Drama ini dimulai pada tahun 2011, di mana Taesik beserta seorang makelar penjualan nanah sedang menuju ke sebuah pabrik terbengkalai. Itu adalah pertama kalinya Taesik melakukan pekerjaan dari makelar tersebut. Jadi awalnya Taesik nggak tahu apa-apa. Taesik lalu membawa sebuah tas besar dari makelar itu, memasukkan tas tersebut ke dalam tong, kemudian mengecor tong itu. Tapi tiba-tiba tas itu bergerak, dan saat Taesik membuka isi tasnya, dia sangat terkejut karena ternyata ada seorang anak perempuan di dalam tas besar itu. Anak perempuan itu bernama Ayon. Dengan ketakutan dan menangis, Ayon meminta Taesik untuk menolongnya. Akhirnya Taesik pun menolong Ayon, membawanya ke rumah Taesik yang ada di dalam area pembangunan ulang. Dari kisah Ayon ini, semua ceritanya dimulai. Ayon adalah penyintas pertama dari adopsi ilegal yang dilakukan oleh oknum bejat. Tahun demi tahun pun berlalu. Ayon sekarang hidup di rumah aman itu bersama dengan anak-anak lain yang senasib. Mereka hidup bersembunyi dari dunia. Itu karena mereka semua udah dibuang oleh orang tua angkat mereka. Ketika orang tua angkat mereka membuang mereka, berarti anak-anak itu harus mati. Namun Taesik menyelamatkan mereka. Jadinya sekarang mereka harus hidup bersembunyi jika tidak ingin dihabisi oleh oknum adopsi ilegal. Saat ini, tim Ayon terdiri dari Taesik, Ayon, Somi, Suksu, dan Juan. Sebagai informasi, anak-anak ini nggak hanya anak-anak biasa. Mereka udah dilatih oleh Taesik sehingga semua anak-anak itu bisa silat. Mereka bahkan bisa menggunakan senjata. Suatu malam, Taesik berbicara berdua dengan Ayon, memberitahunya kalau Taesik udah memesan kapal untuk Ayon dan ketiga anak lainnya, agar mereka bisa pergi dari negara itu, sehingga mereka bisa menjalani hidup mereka tanpa bersembunyi terus kayak gini. Tapi Taesik nggak ikut bersama dengan mereka, karena Taesik mengklaim kalau masih ada pekerjaan yang harus dia lakukan. Nah, sekarang kita melihat oknum bejat itu, seorang wanita serigala berbulu domba. Dia adalah Kim Se-hee, direktur utama sebuah rumah sakit besar, dan ketua di sebuah yayasan amal. Kita lalu beralih ke Jung Hae-yeon. Dia adalah senjatanya Se-hee. Ya, kalau Se-hee setan, Jung Hae-yeon iblisnya lah ya. Seorang pemuda yang udah dibentuk oleh Se-hee. Tanpa emosi dan tanpa bertanya, Jung Hae-yeon selalu menjalankan semua perintah Se-hee dengan cermat dan tanpa kesalahan apapun. Suatu hari, seorang wanita bernama Park Min-ju menghadap ke wali kelas untuk menerima hasil tes dari putranya yang bernama Si-woo. Ternyata hasil tes Si-woo tidak seperti yang diinginkan oleh Min-ju. Wali kelas mengklaim kalau Si-woo nggak bisa masuk ke kelas matematika Mensa. Dan hal ini sangat membuat Min-ju kesal setengah mati. Jadi setelah pulang sekolah, Min-ju sengaja membawa Si-woo ke playground, lalu diam-diam meninggalkannya di sana. Sebelumnya, Min-ju sudah menelepon Se-hee, mengatakan kalau Si-woo adalah produk cacat, dan Min-ju menginginkan pengembalian uang gitu, yang berarti Si-woo ini adalah anak yang diadopsi oleh Min-ju. Min-ju juga menghubungi suaminya, mengatakan kalau Si-woo itu produk cacat, dan menyatakan keinginannya untuk membuang Si-woo. Kirain suami Min-ju adalah orang yang waras ya, tapi ternyata sama aja. Suaminya sangat mendukung Min-ju melakukan aksi sedeng itu. Di playground, Si-woo dengan ketakutan mulai mencari-cari ibunya. Tapi Si-woo malahan bertemu dengan Taesik. Dengan berbohong, Taesik berhasil membawa Si-woo dari playground tersebut. Setelah Taesik membawa Si-woo dari sana, ibu dan ayah angkat Si-woo mulai bersandiwara dengan berpura-pura mencari Si-woo di playground. Min-ju dan suaminya menangis meraung-raung, seolah-olah mereka beneran frustasi telah kehilangan Si-woo. Ternyata nggak semua orang gila ada di rumah sakit jiwa ya, sahabat tonton. Sedangkan Taesik, dia akhirnya membangunkan Si-woo. Si-woo yang baru terbangun tentu sangat terkejut karena dia berada di tempat anta beranta. Taesik lalu dengan cepat menjelaskan situasinya, mengatakan kalau Si-woo telah diculik oleh Taesik, dan orang yang memerintahkan ini semua adalah orang tua angkat Si-woo sendiri. Tentu saja Si-woo nggak percaya dengan ucapan Taesik, maka karena itu Taesik memutar rekaman percakapannya dengan Min-ju, yang menunjukkan kalau benar Min-ju ingin merekrut Si-woo. Min-ju bahkan menanyakan kapan dia bisa memperoleh pengembalian dananya. Taesik lalu memberitahu Si-woo kalau orang tua angkat Si-woo juga menugaskan Taesik untuk menghabisi Si-woo. Tapi Taesik berjanji akan menyelamatkan Si-woo dan meminta Si-woo untuk percaya kepadanya. Taesik lalu memberikan Si-woo sebuah peta agar Si-woo mendatangi rumah tempat Ayon serta anak-anak lainnya berkumpul. Namun Si-woo yang masih kecil ini belum mengerti keadaan. Jadi dia bukannya ke rumah aman, tapi Si-woo malah menelepon rumah orang tuanya dari telepon umum. Saat Min-ju dan suami menerima telepon dari Si-woo, suami istri itu malahan berteriak histeris karena Si-woo masih hidup. Percakapan Min-ju dan suaminya pun didengar oleh Si-woo, dan hal ini membuat Si-woo sangat patah hati. Di tempat lain, Jung Hae-yeon mendapatkan info kalau Si-woo masih hidup. Dia langsung menghubungi si makelar dan mengancamnya untuk segera menemukan Si-woo. Kalau enggak, Jung Hae-yeon akan menghabisi makelar itu. Kembali ke Si-woo.
Akhirnya dia sampai juga di rumah perlindungan. Ayon menerima Siwoo dengan hangat, sedangkan si maklar menemui Tae-sik di pabrik terbengkalai, menanyakan tentang keberadaan Siwoo. Gak lama kemudian, Jung Hae-yeon dan timnya juga tiba di sana. Tanpa berpikir panjang, Jung Hae-yeon langsung menembak si maklar. Pada saat Jung Hae-yeon hendak menembak Tae-sik, Tae-sik berhasil melawannya dan kabur dari tempat tersebut. Di rumah aman, anak-anak menyambut Siwoo dengan memberikannya kue coklat. Namun tiba-tiba mereka melihat dari CCTV kalau ada orang dengan menggunakan frekuensi polisi sedang berkeliling di sekitar rumah aman mencari Siwoo. Mendengar itu, Ayon bertanya kepada Siwoo, sebenarnya apa yang terjadi? Siwoo mengaku kalau tadi dia sempat menelepon orang tuanya. Mendengar itu, Ayon segera mengendarai sepeda motornya dan bergegas mencari Tae-sik. Ayon dan Tae-sik sama-sama memiliki GPS yang terhubung, jadi mereka bisa saling tahu keberadaan masing-masing. Sedangkan Tae-sik, dia terus dikejar oleh Jung Hae-yeon. Sampai pada akhirnya, Jung Hae-yeon menabrak mobil Tae-sik hingga mobil Tae-sik jatuh ke jurang. Seketika itu juga mobil yang dikendari Tae-sik meledak, dan hal ini disaksikan oleh Ayon dari seberang jalan. Ayon berteriak histeris melihat mobil yang dikendari oleh Tae-sik terbakar di depan matanya. Kita lalu melihat kehidupan masa lalu Somi saat dia masih tinggal bersama orang tua angkatnya. Ketika itu, Somi sedang kesal dengan ibu angkatnya. Lalu, ayah angkatnya mencoba menenangkan Somi dengan tipu muslihat. Ayah angkatnya menghipnotis Somi sampai Somi nggak sadarkan diri. Setelah Somi nggak sadarkan diri, ayah angkat Somi malahan memperkaos Somi dong. Aduh, gila banget. Kembali ke waktu sekarang. Pagi harinya, anak-anak menonton berita tentang kecelakaan Tae-sik tadi malam, yang juga memberitakan kalau polisi tidak menemukan tubuh Tae-sik di TKP kecelakaan. Mereka tentu tidak bisa menerima kenyataan ini. Tapi belum juga mereka sempat bersedih, tiba-tiba anak buah Jung Hae-yeon mendatangi rumah aman, menggedor-gedor rumah aman itu untuk mencari Siwoo. Yang berarti keberadaan rumah aman juga sudah diketahui oleh Jung Hae-yeon. Ah-yeon yang menyadari hal ini segera memimpin anak-anak untuk meninggalkan rumah aman itu. Ketika sedang berkemas, Ah-yeon melihat berangkas Tae-sik lalu membuka isinya. Di dalam berangkas itu ada surat dari Tae-sik untuk Ah-yeon. Ternyata itu adalah surat perpisahan. Sepertinya Tae-sik sudah bersiap kalau suatu saat aksi penyelamatannya pasti akan ketahuan juga. Ah-yeon juga menemukan sebuah diagram praktek adopsi ilegal yang dibuat oleh Tae-sik. Hal ini menandakan kalau Tae-sik masih ingin mencari siapa monster dari semua kegilaan ini. Gak hanya itu, Tae-sik juga meninggalkan sebuah rekaman suara. Di rekaman suara itu, terekam perkataan para orang tua angkat yang ingin membuang anak-anak mereka, seolah-olah anak yang mereka adopsi hanyalah barang. Kemudian Ah-yeon mendapatkan pesan pemberitahuan tentang tempat dan waktu agar Ah-yeon bersama anak-anak dapat pergi menggunakan kapal pelarian. Ini adalah hal yang sempat Tae-sik bicarakan kepada Ah-yeon kemarin itu. Malam itu, ketika kelima anak-anak hendak meninggalkan rumah aman, Jung Hae-yeon dan timnya malahan mencoba menghancurkan rumah aman tersebut. Anak-anak segera melarikan diri dari rumah aman, dan pengejaran pun terjadi. Untungnya, kelima anak-anak itu berhasil melarikan diri dari rumah aman tersebut. Namun di rumah aman, Jung Hae-yeon menemukan sebuah ponsel yang menginfokan tentang jam dan tempat keberangkatan kapal. Keesokan harinya, kita melihat Se-hee menjemput putrinya dari sekolah. Di dalam mobil, Se-hee menceritakan masa kecilnya, di mana Se-hee merasa bisa mati jika tidak mendapatkan peringkat 1 di sekolah. Se-hee menegaskan kalau dirinya tidak pernah kehilangan peringkat satunya. Se-hee secara nggak langsung menyuruh putrinya untuk selalu meraih peringkat 1. Kemudian putri Se-hee menemui Jung Hae-yeon yang sedang latihan tinju. Sepertinya hubungan keduanya sangat baik. Putri Se-hee juga menceritakan tentang Siwoo yang udah nggak masuk sekolah beberapa hari. Ternyata Siwoo dan putri Se-hee itu sekelas. Mendengar itu, Jung Hae-yeon langsung mengalihkan pembicaraan. Sedangkan para anak-anak akhirnya sampai di tempat tujuan mereka. Seorang pria yang adalah kenalan Tae-sik menyambut mereka. Pria itu juga memberikan mereka makan dan uang saku. Malam itu, pria tersebut mengantarkan anak-anak ke pelabuhan dan menyerahkan mereka ke awak kapal. Kemudian memberikan pesan agar para awak kapal menjaga anak-anak tersebut. Setelah pria itu pergi, para awak kapal membawa anak-anak ke sebuah kontainer. Tapi masalahnya, anak-anak itu segera dikepung oleh Jung Hae-yeon dan gengnya. Anak-anak pun segera kabur dan pengejaran kembali terjadi. Namun pada akhirnya, para anak-anak berhasil sekali lagi melarikan diri dari Jung Hae-yeon, sembari membawa salah satu mobil Jung Hae-yeon. Pagi harinya, di sebuah penginapan terbengkalai, mereka semua mendengarkan rekaman suara yang ditinggalkan oleh Tae-sik. Tentu hal ini membuat mereka semakin pahit, tapi mereka berusaha untuk menerima semua kenyataan ini. Ah-yeon bertanya-tanya, kenapa para orang tua angkat mereka bertindak sampai segininya? Bahkan hendak melenyapkan mereka semua, sampai-sampai mereka harus hidup bersembunyi kayak buronan. Ah-yeon juga bertekad untuk meneruskan misi Tae-sik, yaitu menemukan monster alias dalang dari penjualan anak ini. Ah-yeon lalu memperlihatkan diagram milik Tae-sik kepada para anak-anak. Di diagram itu, mereka melihat sebuah foto dari sebuah kartu keanggotaan VIP. Tapi mereka bingung harus mulai dari mana. Lalu Somi mengatakan kalau dia pernah melihat kartu VIP itu dulu.
sewaktu dia masih tinggal bersama dengan orang tua asuhnya. Dengan segera, tim Ahyeon langsung membuat rencana. Malam itu, Ahyeon menyamar menjadi sopir pengganti untuk Pahan. Pahan adalah seorang kepala sekolah SD yang juga pernah menjadi ayah angkat Somi. Dialah orang yang telah memperkaos Somi. Tentu saja, Ahyeon gak bertindak sendirian ya. Somi, Suso, dan Juan juga mengikuti Ahyeon. Ketika Ahyeon sudah selesai mengantar Pahan ke rumahnya, Pahan mengajak Ahyeon untuk minum kopi bersama. Pahan bahkan mengatakan kalau dirinya sangat menyukai berhubungan dengan anak-anak, apalagi anak-anak di bawah umur. Swear, ini orang buat jijik banget dah ya. Ahyeon lalu berkata kalau dia punya teman yang sesuai dengan kriterianya Pahan, dan menawarkan temannya itu kepada Pahan. Mendengar itu, Pahan langsung menyuruh teman Ahyeon untuk datang ke rumahnya malam ini juga. Setelah itu, Ahyeon mendatangi timnya yang juga sedang berada di dekat rumah Pahan. Kali ini, Juan yang beraksi. Dia sudah berdandan seperti seorang wanita, seolah-olah dia adalah anak perempuan di bawah umur. Juan segera mendatangi rumah Pahan, dan Pahan langsung menyambut Juan dengan tangan terbuka. Pahan ini agak kurang kayaknya ya. Dia nggak tahu loh kalau Juan adalah seorang laki-laki. Pahan lalu mempersilahkan Juan untuk duduk di ruang tamu, kemudian perlahan membuka sial Juan. Saat Pahan melihat leher Juan, dia akhirnya menyadari kalau Juan adalah seorang laki-laki. Pada saat yang sama, ketiga anak-anak lain berhasil menerobos masuk ke rumah Pahan. Tentu Pahan kaget karena Somi ada di antara mereka. Sebagai tambahan informasi, nama anak-anak saat diadopsi dan saat mereka tinggal di rumah aman berbeda ya sahabat tonton. Anak-anak itu segera mengikat Pahan dan menginterogasinya tentang kartu VIP. Namun Pahan mengatakan kalau dia nggak tahu apa-apa. Somi akhirnya naik pitam. Dia menodongkan senjata ke kepala Pahan, menanyakan di mana mantan ibu angkatnya berada sembari memukul Pahan. Pahan lalu mengakui kalau istrinya berada di rumah sakit jiwa. Pahan menceritakan setelah Somi menghilang, ibu angkat Somi terus mencari Somi ke seluruh negeri, sampai akhirnya jadi gila. Somi yang mendengar hal ini tentu sangat terkejut, karena selama ini Somi pikir ibu serta ayah angkatnya bersekongkol untuk membuang Somi dan menghabisinya. Melalui pengakuan Pahan, berarti yang membuang Somi dan menginginkan kematiannya adalah Pahan, sementara ibu angkatnya sama sekali tidak tahu apa-apa. Somi sangat terpukul mendengar kebenaran tentang ibu angkatnya, dan langsung mendorkan senjatanya ke lantai, mengancam si tua bangka agar memberitahu Somi di RSJ mana dia mengurung ibu angkat Somi. Sementara itu di luar, Juan menyadap suara radio, berjaga-jaga jika ada yang mendekat ke arah mereka. Di tengah kekacauan ini, Ahyeon menggeledah kamar Pahan dan menemukan kartu VIP tersebut. Tapi saat Ahyeon menanyai Pahan, Pahan mengaku tidak mengetahui apapun tentang kartu VIP itu. Di waktu yang sama, Juan memberitahu ketiga temannya untuk pergi dari sana, karena Jung Hyun dan gengnya sudah sampai di rumah Pahan. Dengan segera, keempat anak-anak itu kabur dari rumah Pahan. Tentu saja, Jung Hyun beserta gengnya mengejar mereka. Untung aja, Ahyeon beserta yang lainnya berhasil melarikan diri dari kejaran Jung Hyun the Gang. Malam itu juga, Jung Hyun melaporkan kejadian ini kepada Sehee. Sehee akhirnya tahu kalau Ahyeon dan keempat anak lainnya masih hidup. Dia memerintahkan agar Jung Hyun membawa Ahyeon dalam keadaan hidup-hidup ke hadapannya. Tentu saja, tanpa bertanya, Jung Hyun menuruti perintah Sehee. Sementara itu, Ahyeon dan keempat anak-anak berpindah tempat lagi. Sekarang mereka tinggal di tempat judi terbengkalai. Dengan segera dan tanpa mengeluh, anak-anak itu mulai merapikan tempat tinggal mereka yang baru, mendirikan tempat tidur untuk mereka bersama. Keesokan harinya, Sehee menemui seorang pastor gadungan bernama Sehun. Sehun menanyakan tentang pertemuan Sehee dengan seorang wanita berpengaruh, yang mereka panggil dengan sebutan Nyonya. Sehee menjelaskan kalau Nyonya sepertinya sangat terdesak untuk memiliki anak. Pada saat yang sama, Nyonya menelepon Sehee. Nyonya lalu memberitahu Sehee kalau sepertinya dirinya sudah terlalu tua untuk melahirkan, sehingga dia merencanakan hal lain, yang masih kita belum tahu apa itu. Malam harinya, Putri Sehee mengunjungi Minju. Minju adalah mantan ibu angkat Siwoo. Putri Sehee terkejut karena melihat Minju sudah memiliki bayi lagi. Soalnya kan Minju nggak pernah kelihatan hamil, kok tiba-tiba bisa punya bayi? Putri Sehee lalu menanyakan tentang Siwoo. Mendengar pertanyaan itu, Minju langsung berakting nangis. Dia pura-pura putus asa karena sampai sekarang belum juga mendengar kabar Siwoo. Melihat Minju yang menangis begitu, Putri Sehee jadi nggak enak hati, sehingga dia pun pamit pergi. Sebagai informasi, Putri Sehee ternyata namanya juga Kim Ahyeon. Tapi untuk membedakan, kita panggil Kim aja ya sahabat nonton. Keesokan harinya, Detektif Choi beserta tim forensik mendatangi rumah aman. Karena kemarin kan terjadi ledakan dan sebagainya di rumah itu. Saat sedang melidiki, Detektif Choi menemukan sebuah foto. Itu adalah foto Tae-sik beserta keempat anak-anak. Pada saat yang sama, Detektif Choi mendapatkan telepon dari rekannya, memberitahunya kalau ponsel yang mereka temukan dalam mobil terbakar adalah milik Tae-sik. Rekannya itu pun mengirimkan foto Tae-sik.
Detektif Choi tentu terkejut karena foto yang dikirimkan oleh rekannya sama dengan foto yang ditemukannya di rumah aman. Kembali ke anak-anak, mereka sedang membahas kartu VIP itu. Tapi tiba-tiba sinyal radio penyadap memberitahu mereka kalau Pahan sudah kehilangan nyawanya. Mendengar itu, semua anak-anak terkejut dan panik. Namun pada saat yang sama, ibu angkat Somi menelepon ke ponsel Pahan. Ternyata Somi membawa ponsel Pahan. Somi segera mengangkat telepon dari ibu angkatnya itu. Tapi ibu angkat Somi hanya mengoceh agar suaminya jangan datang mengunjunginya. Ternyata itu adalah kode dari ibu Somi, memberitahu Somi agar Somi jangan mencarinya. Karena di RSJ itu ada Jung Hyun The Gang. Setelah kejadian ini, Ah Hyun malahan mengajak anak-anak untuk mendatangi RSJ tempat ibu Somi dirawat. Mereka tahu Jung Hyun The Gang pasti ada di sana. Tapi satu-satunya orang yang ngerti tentang kartu VIP itu adalah ibu angkat Somi. Dan ibu angkat Somi pasti bersedia memberitahukannya kepada mereka. Sedangkan di tempat lain, Nyonya kembali menemui Sehi. Dia menjelaskan kalau dia nggak mau hamil dan melahirkan karena takut badannya berubah. Takut nggak cantik lagi. Karena itu, Nyonya meminta agar Sehi menyediakan ibu bayaran. Nggak berhenti di sana. Nyonya meminta agar Sehi menggunakan Kim sebagai ibu bayaran untuk mengandung dan melahirkan anak si Nyonya. Padahal Kim kan baru 14 tahun. Tapi Sehi dengan mudahnya menyanggupi keinginan si Nyonya tersebut. Malam harinya, Sehi makan bersama dengan Kim. Awalnya, Sehi menghujani Kim dengan kata-kata manis. Namun setelah itu, Sehi meminta bantuan Kim seolah-olah Kim harus mau membantunya. Di tempat lain, keempat anak-anak mulai memasuki RSJ. Ah Hyun bersama dengan Suksu, sedangkan Somi bersama dengan Juan. Ah Hyun serta Suksu perlahan mulai mencari di mana ibu angkat Somi dikurung. Tapi mereka berdua segera dikepung oleh para anggota Jungyeon. Perkelahian hebat pun segera terjadi di antara mereka. Untung aja anak-anak itu jago silat. Akhirnya mereka berdua pun berhasil melarikan diri dari preman-preman itu. Sedangkan Somi serta Juan, mereka juga dapat menemukan ibu angkat Somi. Saat itu, ibu angkat Somi hanya dijaga oleh satu orang preman, sehingga mereka berdua dapat melumpuhkannya. Ibu dan anak itu pun akhirnya dapat bereuni kembali. Mereka meluruskan kesalahpahaman di antara mereka. Somi lalu menanyakan mengenai kartu VIP itu, tapi ibu angkat Somi tidak memberitahu apapun. Dia hanya mengatakan kalau orang-orang itu berbahaya. Karena nggak ada waktu lagi, Somi dan Juan bertekad untuk membawa ibu angkat Somi kabur dari sana. Tapi mereka segera dikepung oleh para preman. Perkelahian kembali terjadi. Dan saat hendak melarikan diri, ibu angkat Somi mencegat para preman itu. Sehingga Juan serta Somi dapat melarikan diri. Namun, ibu angkat Somi tidak jadi ikut pergi bersama dengan Somi. Sementara itu, Jung Hyun menemukan Ah Hyun serta Suksu, lalu segera menghajar mereka. Perkelahian sengit segera terjadi di antara ketiga orang itu. Tapi untungnya, Ah Hyun serta Suksu berhasil mengalahkan Jung Hyun dan segera melarikan diri dari RSJ tersebut. Mereka berempat pun kembali berkumpul. Keesokan harinya, Detektif Choi dinasihati oleh rekannya agar nggak usah menyelidiki kasus Tae-sik lagi, karena rekannya merasa ada yang janggal dari kasus ini. Tapi Detektif Choi tetap bersikeras ingin menyelidiki kasus ini, apalagi setelah Detektif Choi mengenali salah satu anak di foto yang diambilnya dari rumah aman. Ternyata Suksu dulunya adalah anak angkat seorang anggota dewan. Jadi 3 tahun yang lalu, Detektif Choi pernah mendatangi sekolah Suksu untuk menyelidiki kematian Suksu yang dinyatakan mundir akibat dibully di sekolahnya. Saat masih menjadi anak angkat anggota dewan, nama Suksu adalah Sungwoo. Malam harinya, kelima anak-anak mulai memantau suatu tempat. Itu karena kemarin sebelum mereka pergi dari RSJ, Suksu meletakkan pelacak di salah satu mobil para preman itu. Dengan teropong canggih milik mereka, Ah Hyun dapat melihat pengawal di sana sedang memeriksa kartu VIP orang yang datang. Dan kartu VIP itu sama persis dengan kartu VIP yang Pahan miliki, yang berarti mereka ada di tempat yang benar. Jadi Ah Hyun serta Suksu segera menyamar sembari membawa pena rekaman di dalam saku jas mereka. Sehingga ketiga anak yang lain dapat memantau mereka dari jauh. Mereka berdua lalu memasuki sebuah ruangan yang mengharuskan keduanya menggunakan topeng. Setelah itu, acara pun segera dimulai. Pos acara menyambut semua orang yang hadir dan membuka acara pelelangan. Dan itu adalah pelelangan bayi. Gila banget loh ini. Pos lalu mempromosikan bayi itu layaknya barang. Mengatakan kalau ibu si bayi itu pintar, dan lain sebagainya. Intinya bayi yang dilelang memiliki DNA yang baik dari kedua orang tuanya. Host juga mengatakan kalau mereka bisa mengajukan pengembalian dana penuh, hingga si bayi berusia 18 tahun. Peperangan harga pun segera terjadi. Semua orang saling berebut untuk mendapatkan bayi yang dilelang itu dengan harga yang tinggi. Tentu saja Ah Hyun dan Suksu yang melihat kejadian ini di depan mata mereka menjadi sangat murka. Begitu juga dengan ketiga anak lainnya yang melihat melalui rekaman. Mereka nggak sangka kalau mantan orang tua mereka melakukan hal semacam ini. Kita lalu melihat sekilas masa kecil Ah Hyun. Saat itu, Ah Hyun beserta kedua orang tuanya baru pindah ke rumah baru. Terungkaplah kalau Sehi adalah ibunya Ah Hyun. Suami Sehi juga memberikan rumah itu kepada Sehi.
Malam harinya, Sehi mengajak suaminya untuk minum anggur bersama merayakan kepindahan mereka. Namun sebelumnya, Sehi sudah menaruh obat ke dalam minuman suaminya itu. Dan hal ini mengakibatkan suami Sehi kehilangan nyawanya. Ngeri banget dah ya nikah sama psikopat kayak gini. Kembali ke waktu sekarang, Detektif Choi tiba-tiba mendatangi kantor anggota Dewan Kwon dan menerobos masuk ke dalam ruangannya. Detektif Choi berkata kalau dia ingin bertanya mengenai putra dari Pak Kwon yang telah meninggal 3 tahun lalu. Detektif Choi bertanya, apakah benar putra Pak Kwon sudah meninggal? Pak Kwon menegur Detektif Choi karena pertanyaannya sungguh menyakitkan. Karena itulah Detektif Choi menunjukkan foto yang diambil dari rumah aman kepada Pak Kwon. Setelah melihat foto itu, Pak Kwon sempat kaget. Tapi dia menutupi perasaannya dan mengatakan kalau anak di foto itu hanya mirip aja dengan putranya yang sudah meninggal. Tapi anak di foto itu bukanlah putranya. Pak Kwon pun segera mengusir Detektif Choi. Kembali ke anak-anak. Setelah menghadiri acara lelang bayi itu, mereka akhirnya mengetahui apa yang terjadi sebenarnya. Tae-sik diperintahkan untuk menghabisi semua anak yang diretur oleh orang tua angkat mereka. Tapi Tae-sik malah menyelamatkan anak-anak itu. Juan lalu menegaskan kalau pasti ada monster yang memerintahkan Tae-sik melakukan hal itu. Dan monster itu jugalah yang melakukan jual beli adopsi kepada para klien kaya. Monster itu juga membuat anak dari donor sel telur dan sperma. Bahkan si pendonor sel telur dan pendonor spermanya aja nggak tahu kalau sel telur dan sperma mereka telah berhasil dijadikan anak. Jadi intinya si pendonor sel telur maupun pendonor sperma tuh hanya mendonorkan aja tanpa tahu tujuannya. Ya artinya hal ini adalah ilegal, yang merupakan kejahatan besar. Anak-anak itu pun kembali memutar rekaman video dari acara pelelangan dan menebak kalau wanita bertopeng hitam adalah monsternya. Tentu saja itu adalah Sehi. Ahyeon lalu menyarankan agar mereka mencari para wanita pendonor sel telur. Dan dari pencarian yang Juan lakukan, anak-anak mengalihkan perhatian pada sebuah klub malam. Malam berikutnya, Ahyeon berpura-pura menyamar menjadi pelanggan di klub malam tersebut. Namun sebelumnya, Ahyeon sudah menaruh penyadap data di dalam klub malam itu, agar data yang ada di klub malam itu bisa diketahui oleh Juan. Dan benar aja, akhirnya Ahyeon bersama dengan beberapa wanita lain dibawa ke sebuah rumah sakit gitu. Tentu saja Ahyeon merekam semua ini dengan kacamata yang digunakannya, sehingga anak-anak yang lain dapat memantaunya. Di dalam rumah sakit, seorang host memberitahu para wanita kalau pemberian obat hari ini akan memakan waktu sekitar 2 jam. Namun, semua itu tergantung kondisi dari setiap wanita. Host juga memperingatkan agar para wanita tidak saling berbicara satu sama lain, dan tidak boleh membocorkan informasi apapun dari tempat tersebut. Akhirnya, Ahyeon pun diantarkan ke suatu ruangan. Di tempat lain, Pak Kwon mengamuk kepada Sehi karena mengetahui kebenaran kalau putra angkatnya masih hidup. Namun, Sehi nggak takut terhadap Pak Kwon. Dia malah nantangin balik agar Pak Kwon laporin aja hal ini ke polisi. Yang tentu aja nggak mungkin dilakukan oleh Pak Kwon dong. Kembali ke rumah sakit. Sekarang Ahyeon sudah menyamar menjadi salah satu perawat di rumah sakit tersebut. Ahyeon lalu melihat para wanita yang udah nggak sadarkan diri dibawa ke dalam sebuah ruangan. Di ruangan itulah para wanita akan diambil sel telurnya dalam keadaan tidak sadarkan diri. Sementara itu, Jung Hyun membawa Kim ke rumah sakit untuk diperiksa. Kim sebenarnya masih nggak tahu kenapa dirinya harus diperiksa. Tapi ya Kim nurut aja. Kemudian, seorang perawat akhirnya menyadari kalau ada salah satu pendonor wanita yang menghilang. Alarm darurat pun dibunyikan, dan para penjaga melaporkan hal ini kepada Jung Hyun. Dengan marah, Jung Hyun memerintahkan agar semua akses gedung ditutup. Sementara itu, Ahyeon pergi ke ruang data. Dia mencuri data untuk dikirimkan kepada Juan, dan kemudian berusaha melarikan diri dari gedung. Sedangkan Sehi, dia sedang berada di rumah Nyonya. Nyonya menyambut Sehi lalu memperkenalkan suaminya kepada Sehi. Ternyata suami Nyonya adalah presiden negara dong, dan sangat terlihat muda. Dengan kepandaian bicaranya, Sehi berjanji akan membantu bapak serta ibu negara agar mereka dapat memiliki anak. Padahal sebenarnya ibu negara mandul. Mendengar janji itu, presiden langsung senang, dan menjanjikan akan mendukung pekerjaan Sehi dengan mengubah undang-undang yang ada. Kembali ke rumah sakit. Dalam pelariannya, Ahyeon bertemu dengan petugas wanita yang memintanya untuk membawa seorang pasien. Karena Ahyeon kan berpakaian seperti seorang perawat. Tanpa banyak bicara, Ahyeon segera masuk untuk menemui pasien itu. Dan di dalam ruangan tersebut, Ahyeon melihat ada lukisan yang dikenalnya. Dia juga melihat pasien yang dimaksud. Ternyata pasien itu adalah Kim. Namun, Ahyeon pun segera kabur dari ruangan tersebut dan pergi ke tangga darurat. Tapi para penjaga segera menemukan Ahyeon dan pengejaran pun terjadi. Anak-anak tentu panik mengetahui situasi ini. Apalagi koneksi mereka terputus. Ditambah Siwoo mengatakan kalau dia tahu siapa pasien wanita yang tadi terekam di kacamata Ahyeon. Siwoo menyebut kalau pasien itu bernama Kim Ahyeon. Mendengar namanya sama dengan Ahyeon yang mereka kenal, anak-anak pun jadi tambah bingung dengan situasi ini. Sedangkan Ahyeon, dia terus berusaha untuk melarikan diri dari pengejaran para penjaga. Dan sampailah dia di sebuah tempat yang menyimpan begitu banyak data tentang anak-anak yang diadopsi. Di data itu juga ada nilai dari setiap anak. Lalu Ahyeon melihat data milik Juan. Dulu saat diadopsi nama Juan adalah Jisoo. Nilainya adalah 89,5.
Sedangkan Siwoo, dia menelepon ponsel Kim lalu meminta bantuannya. Siwoo berjanji akan memberitahu Kim semuanya nanti saat mereka bertemu. Tapi Siwoo memohon kepada Kim agar Kim tidak menceritakan hal ini kepada siapapun. Kembali ke Ayeon, para petugas akhirnya menemukan Ayeon dan perkelahian pun terjadi. Karena terdesak, Ayeon meletakkan bom dan meledakkannya. Setelah ledakan besar itu, Sehee mendatangi ruangan tersebut. Junghyun masih hidup, begitu juga dengan Ayeon. Sehee lalu mendatangi Ayeon yang tidak berdaya, menyapanya dengan memanggil Ayeon sebagai putrinya. Lalu menanyakan kenapa Ayeon mendatangi tempat ini. Dengan gilanya, Sehee malah menyuruh Ayeon untuk mati aja. Wah, sableng ya ini, Mak. Ayeon segera dibawa ke pabrik terbengkalai dan dimasukin ke dalam tong yang sudah diisi oleh semen. Ayeon berteriak karena kelakuan biadab ibunya itu. Tapi Sehee tidak peduli dengan kemanusiaan, meskipun Ayeon adalah anak kandungnya sendiri. Sementara itu, Kim dibawa pergi oleh keempat anak lainnya. Kim tentu bingung dengan situasi ini. Siwoo mencoba menenangkan Kim. Kemudian Suksu menjelaskan dengan cepat tentang Ayeon yang sedang disandera oleh Sehee dan bagaimana Sehee akan menghabisi Ayeon. Tentu saja, Kim tidak percaya dengan perkataan Suksu. Kemudian anak-anak itu menerobos masuk ke pabrik terbengkalai dengan menabrakkan mobil mereka. Anak-anak itu turun dari mobil dan Somi segera menyandera Kim dengan pisau. Itu semua mereka lakukan agar Sehee mau melepaskan Ayeon. Karena terdesak, Sehee pun melepaskan Ayeon. Setelah anak-anak itu pergi, Kim pura-pura pingsan lalu langsung dibopong oleh Junghyun. Ketika sampai di rumah, Junghyun dan Sehee meletakkan Kim di kamar tidurnya. Ketika itu Kim mendengar perkataan Sehee, di mana Sehee sedang mempersiapkan rencana busuknya yaitu membuat Kim hamil. Padahal Kim masih 14 tahun. Setelah Junghyun serta Sehee meninggalkan Kim, Kim langsung membuka matanya. Dia melihat telapak tangannya. Ternyata sebelumnya, Juan sudah menulis nomor teleponnya di telapak tangan Kim, agar Kim bisa menghubungi Juan jika Kim membutuhkan bantuan. Sedangkan anak-anak, mereka panik karena sepertinya keadaan Ayeon cukup parah. Mereka bingung harus bagaimana secara mereka kan nggak bisa ke rumah sakit. Suksu lalu menyarankan agar mereka memanggil Dr. Park. Dia adalah dokter kenalan Tae-si. Tapi Juan menolak gagasan itu karena menurutnya Dr. Park hanya mau menolong jika mereka memiliki uang. Sementara mereka tidak memiliki uang untuk membayar Dr. Park. Keesokan paginya, Detektif Choi mendatangi seorang pria yang adalah kenalan Tae-si. Pria ini yang membantu anak-anak pergi naik kapal kemarin itu. Detektif Choi menanyakan tentang Tae-si dan anak-anak tersebut. Detektif Choi mengungkapkan kalau dia ingin sekali menemukan anak-anak tersebut. Kembali ke anak-anak, sekarang kondisi Ayeon terlihat semakin parah. Karena itu Somi bersikeras untuk memanggil Dr. Park. Somi memberitahu Juan untuk berhenti menjadi pengecut. Apalagi sekarang mereka memang sedang membutuhkan bantuan. Sementara itu di rumah Sehee berperilaku seperti biasanya kepada Kim. Sehee menjelaskan kalau anak-anak kemarin itu punya salah paham terhadap dirinya dan meminta Kim untuk tidak khawatir akan kejadian semalam. Sehee lalu mengatakan Kim akan berhenti sekolah dan melanjutkan sekolahnya di luar negeri. Sedangkan anak-anak, mereka sekarang pergi ke gerejanya Sehun. Sehun dulunya adalah ayah angkat Juan. Anak-anak itu menelepon Dr. Park untuk datang merawat luka Ayeon. Dr. Park setuju melakukannya dengan biaya 5 juta won. Setelah itu, anak-anak turun dari mobil dan diam-diam masuk ke dalam gereja. Selagi pastor gadungan berkhotbah, anak-anak mencuri uang persembahan. Sore itu, Sehee membawa Kim menemui Nyonya di kediamannya. Nyonya kemudian meminta untuk berbicara berdua dengan Kim. Nyonya bertanya apakah sebenarnya Kim tidak ingin melakukan hal ini, yaitu menjadi wanita untuk mengandung anak dari Nyonya dan Presiden. Kim menjawab kalau dirinya bersedia melakukannya, karena Kim ingin menjadi putri yang berguna bagi ibunya. Mendengar jawaban Kim, Nyonya pun menjadi lega dan sangat bahagia. Di tempat lain, Dr. Park akhirnya datang untuk mengobati Ayeon. Tentu saja, anak-anak itu dapat membayar Dr. Park dengan uang yang telah sebelumnya mereka curi dari kotak persembahan gereja. Sementara itu, di masyarakat sedang terjadi keresahan karena adanya undang-undang baru yang akan disahkan. Itu adalah undang-undang child shopping, di mana nantinya anak-anak bisa diperjualbelikan. Tentu saja banyak masyarakat yang juga tidak setuju akan hal ini. Malam itu, Sehun mengajak anggota Dewan Kwon ke rumah sakit Sehee. Di sana, Sehee memamerkan hasil inseminasi buatannya, di mana ada 9 embrio yang berhasil dibuat, tapi hanya satu saja yang terlihat paling sempurna. Jadi Sehee menganggap embrio lainnya adalah sampah. Di depan mata Dewan anggota Kwon, Sehee menggiling ke 8 jabang bayi yang tidak berhasil itu. Wah, bukan gila lagi sih ini wanita satu, nggak tahu deh namanya apa. Anggota Kwon tentu terkejut melihat pertunjukan sinting itu. Kembali ke anak-anak, akhirnya Ayeon siuman juga nih sahabat nonton. Somi dan anak-anak lainnya pun lega setelah melihat Ayeon membaik. Suksu lalu memperlihatkan pesan yang diterimanya dari kemarin. Itu adalah pesan dari Detektif Choi yang ingin bertemu dengan anak-anak. Setelah itu, Ayeon menemui Juan. Juan mengungkapkan kalau dia takut menghadapi Sehee dan antek-anteknya. Juan merindukan masa-masa saat Tae-sik masih hidup, di mana mereka kerjanya hanya bersembunyi aja. Nggak seperti sekarang, harus kabur-kaburan melulu.
Sebagai tanggapan, Ayon menyatakan kalau dirinya juga kangen dengan masa-masa itu. Tapi Ayon merasa kalau mereka nggak bisa lagi bersembunyi. Karena sebenarnya yang bersalah kan Sehi dan antek-anteknya. Kenapa malahan Ayon serta anak-anak lainnya yang harus ketakutan lalu bersembunyi terus-menerus seperti ini? Ayon memberikan Juan kekuatan agar tidak merasa takut dan berani melangkah untuk memiliki hidup normal. Keesokan harinya, Susu serta Ayon menyamar jadi teknisi untuk membetulkan kunci kotak persembahan yang kemarin itu dibobol. Padahal yang ngebobol juga anak-anak itu kan. Selagi membetulkan kotak persembahan itu, Susu meletakkan kamera tersembunyi. Dari kamera itu, anak-anak dapat melihat bagaimana Sehun serta istrinya dengan serakahnya membuka amplop-amplop persembahan dari jemaat. Lalu mengomentari persembahan itu jika jumlahnya terlalu sedikit. Kemudian, Sehun menerima satu amplop yang tertuliskan dari Yoon Jisoo. Itu adalah nama Juan saat mereka adopsi. Sehun dan istrinya kan taunya Juan udah mati ya, jadi mereka ketakutan melihat amplop tersebut. Namun Sehun dan istrinya juga melihat ada poster dukun gitu di dalam kotak persembahan. Jadi malam harinya, kedua orang serakah itu mendatangi dukun. Tentu saja dukunnya adalah Somi. Semua ini tentu adalah rencana anak-anak. Suami istri itu meminta agar si dukun memberikan mereka jimat untuk menangkis hantu Juan. Setelah menerima persembahan dari kedua orang serakah itu, Somi pun memberikan mereka sebuah jimat. Yang sebenarnya mereka berdua telah tertipu. Setelah menyelesaikan penyamarannya, Somi kembali ke anak-anak lainnya. Somi bingung kenapa kok Sehun serta istrinya senang banget mendapatkan jimat. Padahal kan mereka berdua pemimpin di gereja gitu loh. Emang banyak bunglon ya zaman now ini. Keesokan harinya, Sehun mengadakan upacara peringatan kematian untuk Eun-gyeol di depan beberapa jemaat. Eun-gyeol dulunya adalah sahabat baik Juan. Dengan pura-pura menangis, Sehun serta istrinya mulai mengenang putra mereka yang telah tiada. Namun tiba-tiba, Somi dengan berpakaian dukun melakukan gebrakan. Dia datang dong ke gereja, sembari mengatakan kalau dirinya sudah menemukan putra si pastor. Somi bahkan membuka aib si pastor dengan mengungkapkan kalau si pastor membawa jimat dari dukun. Sontak para jemaat syok lah melihat drama ini. Gak sampai di sana, Somi membuat kegaduhan dengan memunculkan Juan di sana. Saat melihat Juan alias Jisoo, Sehun mulai berteriak-teriak seolah-olah dia baru mendapatkan mukjizat karena Juan telah kembali kepadanya. Wah, gila sih fix ini orang. Sehun bahkan memeluk Juan di depan semua orang. Saat itulah Juan menyetrum Sehun hingga pingsan dan semua orang pun berlari pergi. Setelah drama itu, Sehun serta istrinya disidang dan dihajar oleh para anak-anak. Namun Sehun tidak menunjukkan penyesalan sama sekali. Dia malahan memandang hina Juan, sembari mengatakan kalau Juan adalah seorang penyuka sesama, mengatanya sebagai berdebah kotor. Ternyata Eun-gyeol adalah pacar Juan. Dan ketika Sehun mengetahui kalau Juan serta Eun-gyeol berpacaran, Sehun menyuruh Eun-gyeol untuk mati. Maka karena itulah Eun-gyeol bundir. Bahkan sampai sekarang, Sehun terus menuduh kalau Juanlah yang telah membuat Eun-gyeol mati. Tentu saja hal ini sangat melukai hati Juan. Amarah Juan memuncak sampai dia bertekad untuk menghabisi Sehun. Karena takut mati, Sehun memohon kepada Juan untuk mengampuninya. Bahkan Sehun bersedia memberikan seluruh uangnya yang ada di berangkas kepada Juan. Akhirnya Juan pun melepaskan Sehun dan mengambil uangnya. Anak-anak itu menyumbangkan uang tersebut kepada gereja lain. Sedangkan apa yang terjadi dengan Sehun? Jungyeon The Gang mendatanginya, dan atas perintah Sehi, Jungyeon langsung menghabisi Sehun di tempat. Kita lalu melihat masa lalu Suksu saat dia masih menjadi anak anggota Dewan Kwon. Malam hari saat Suksu hendak mengambil camilan di kulkas, anggota Dewan Kwon memergokinya, lalu langsung menghajar Suksu dengan cara yang tidak manusiawi. Anggota Dewan Kwon bahkan menyuruh Suksu untuk menggonggong layaknya seekor anjing. Kembali ke saat ini, di mana berita memberitakan tentang Sehun serta istrinya yang sudah kehilangan nyawa akibat luka tusuk. Di berita itu juga disebutkan kalau tersangka pembunuhnya adalah Juan dan ketiga anak lainnya. Foto dari keempat anak itu pun dipajang di siaran berita tersebut. Istri anggota dewan yang menonton berita itu langsung kaget setelah melihat foto Susu yang ada di daftar tersangka. Jadi dia langsung menelepon anggota Dewan Kwon. Anggota Dewan Kwon juga kaget mendengar informasi tersebut. Dia segera menelepon Sehi membentak dan memarahi Sehi. Tapi Sehi nggak peduli dengan hentakan anggota Dewan Kwon. Sementara itu, anak-anak juga tahu tentang berita yang menyatakan mereka adalah tersangka pembunuhan Sehun serta istrinya. Anak-anak menyadari kalau mereka telah dijebak oleh Sehi. Di TKP, rekan detektif Choi terus menyudutkan anak-anak tersebut. Tapi detektif Choi yakin kalau ini bukanlah perbuatan anak-anak itu. Detektif Choi meyakini kalau pelakunya adalah orang lain. Pada saat yang sama, tim kriminal khusus mendatangi detektif Choi, mengklaim kalau kasus Sehun serta kasus Pahan yang adalah mantan orang tua Somi sekarang ditangani oleh tim kriminal khusus. Karena kedua kasus itu dianggap sebagai kasus berantai. Intinya detektif Choi harus angkat kaki dari kasus ini.
Kemudian detektif Choi kembali mengirim pesan kepada anak-anak, mengatakan kalau dirinya tahu anak-anak bukanlah pelakunya, dan detektif Choi ingin membantu mereka. Tentu saja anak-anak jadi kebingungan, bingung harus bertindak seperti apa sekarang. Suksu lalu mengajak Ah-yeon untuk berbicara berdua. Suksu menyarankan agar Ah-yeon menjawab detektif Choi, karena sepertinya detektif Choi dapat dipercaya. Malam itu, saat semua anak-anak sudah tidur, Ah-yeon mengajak detektif Choi untuk bertemu di stasiun kereta. Tapi mereka berdua tidak berkomunikasi secara langsung. Ah-yeon hanya meninggalkan barang bukti yang dimilikinya lalu mengirim pesan kepada detektif Choi supaya detektif Choi membuktikan perkataannya. Di tempat lain, para orang tua yang pertama mengadopsi anak dari Sei berbondong-bondong mendatangi gedung pelelangan. Mereka marah-marah sembari bertanya apakah benar anak-anak yang telah dibuang menghabisi mantan orang tua angkat mereka. Para orang tua itu jadi ketakutan kalau anak-anak yang telah mereka buang sebelumnya akan mendatangi mereka juga lalu menghabisi mereka, seperti kasus Pahan dan Sehun. Para orang tua ingin kepastian apakah benar anak-anak yang telah mereka retur sudah mati. Host lelang memastikan kalau semua anak-anak yang sudah diretur pasti sudah mati, dan tidak lebih dari 1% kemungkinan mereka masih hidup. Namun para orang tua itu masih nggak bisa percaya dengan apa yang dikatakan oleh si host. Karena itu, Sehi muncul di sana. Dia berjanji akan memberikan kompensasi sebesar 10 miliar won jika anak-anak yang telah dibuang oleh para orang tua muncul di hadapan mereka. Karena janji akan dicekokin uang segitu gedenya, para orang tua itu pun akhirnya tutup mulut. Keesokan harinya, detektif Choi kembali menemui anggota Dewan Kwon di kantornya. Detektif Choi lalu memutar rekaman suara saat dulu anggota Dewan Kwon hendak meretur Suksu. Tentu saja, rekaman itu berasal dari Ah-yeon kemarin malam. Mendengar rekaman itu, anggota Dewan Kwon hanya mengatakan kalau rekaman suara itu palsu. Anggota Dewan Kwon bahkan menantang detektif Choi untuk memunculkan Suksu jika benar Suksu masih hidup. Anggota Dewan Kwon mengatakan kalau dirinya juga sangat merindukan Suksu. Jadi dia sangat ingin menemuinya. Pret dah ini orang. Setelah itu, para wartawan akhirnya mendapatkan kesempatan untuk mewawancarai anggota Dewan Kwon. Mereka bertanya-tanya apakah benar putra anggota Dewan Kwon masih hidup. Anggota Dewan Kwon langsung bersandiwara. Dia berlutut di hadapan semua wartawan, dan dia mulai menyalahkan dirinya sendiri atas kematian Suksu. Anggota Dewan Kwon memohon agar para wartawan menghentikan hal ini sekarang juga, karena mengungkit kematian Suksu hanya memberikan luka yang mendalam kepadanya. Gak hanya itu, istri anggota Dewan Kwon juga berperilaku yang sama. Dia juga meronta-ronta menangisi Suksu. Walah, speechless deh ya. Sedangkan di tempat lain, Sehi sedang mengadakan rapat bersama para pengusaha dari luar negeri. Intinya ya mereka membahas tentang apa yang Sehi lakukan lah. Sehi juga mengatakan dia ingin para orang tua dapat memilih anak mereka sendiri, yaitu anak yang sempurna. Di tempat lain, Junghyun menjemput Kim untuk pergi ke rumah sakit agar Kim dapat menjalani proses hamil. Sebelum pergi, Kim bertanya, apakah setelah dia berhasil hamil dan melahirkan, Kim juga akan dibuang seperti anak lainnya. Kim lalu bertanya lagi, apakah Junghyun tidak takut kalau suatu hari Sehi juga akan membuang Junghyun? Namun Junghyun tidak menjawab apapun. Sedangkan anggota Dewan Kwon, dia mendatangi sebuah tempat, sementara detektif Choi mengikutinya diam-diam. Ternyata tempat itu adalah tempat di mana anggota Dewan Kwon membayar preman untuk menemukan Suksu. Gak hanya itu, anggota Dewan Kwon juga memerintahkan para preman tersebut untuk menghabisi Suksu. Para preman itu pun segera bersiap untuk mencari anak-anak tersebut. Anggota Dewan Kwon berjanji akan menambahkan 200 juta won jika para preman itu berhasil mengubur Suksu. Gila sih gila, setelah para preman itu pergi, detektif Choi segera mengikuti mereka. Sementara itu, Kim dalam perjalanan ke rumah sakit. Namun tiba-tiba Ah-yeon muncul di jalan untuk menghentikan mobil yang membawa Kim. Ternyata sebelumnya, Kim sempat mengirimkan pesan kepada anak-anak, meminta mereka untuk menolongnya. Sekarang, supir yang membawa Kim telah diikat dan ditinggalkan di jalanan oleh Ah-yeon. Sementara Ah-yeon dan Kim kabur dengan mobil tersebut. Dalam perjalanan, detektif Choi mengirim pesan kepada Ah-yeon, mengatakan kalau sepertinya lokasi persembunyian Ah-yeon serta anak-anak lainnya sudah ketahuan, karena preman bayaran anggota Dewan Kwon sedang menuju ke lokasi persembunyian. Setelah membaca pesan dari detektif Choi, Ah-yeon segera menelepon Suksu, memerintahkan anak-anak itu untuk pergi sekarang juga dari sana. Di rumah sakit, Sehi bingung karena mendapatkan laporan kalau Kim belum juga sampai. Lalu, salah satu bawahan Junghyun melaporkan tentang Kim yang telah diculik. Sehi belum tahu aja kalau Kim bukannya diculik, tapi memberikan diri untuk dibawa pergi. Kembali ke Ah-yeon. Ah-yeon menelepon detektif Choi agar detektif Choi segera menolong anak-anak. Detektif Choi berkata kalau dia dalam perjalanan ke tempat persembunyian anak-anak. Namun tiba-tiba aja, mobil detektif Choi meledak dong. Gila banget dah ini. Akhirnya para preman bayaran pun sampai di TKP. Para preman segera menemukan anak-anak yang sedang bersiap untuk kabur. Perkelahian pun terjadi di antara mereka semua. Namun sayangnya, kali ini anak-anak itu dikalahkan. Setelah anak-anak itu ditundukkan, anggota Dewan Kwon mendatangi mereka, menyapa anak-anak dengan memanggil mereka sebagai produk gagal. Kemudian, anggota Dewan Kwon dengan sintingnya menyuruh Suksu untuk menggonggong.
Karena kalau enggak, Somi, Juan, serta Siu akan dihabisi. Melihat mereka sudah terpojok, Susu hanya bisa memohon kepada mantan ayah angkatnya itu, dan Susu mengatakan kalau dia aja yang mati, dan memohon agar mantan ayah angkatnya melepaskan anak-anak yang lain. Mendengar itu, anggota Dewan Kwon memberikan pisau kepada Susu agar Susu bisa bundir. Tapi Susu segera berdiri dan menyandera anggota Dewan Kwon. Susu menyuruh para preman untuk melepaskan anak-anak. Susu lalu menyuruh anak-anak itu untuk kabur. Dan sepertinya Susu berniat untuk menghabisi anggota Dewan Kwon. Namun pada saat yang sama, Susu malahan didor-dor oleh Jung Hyun dong. Gak sampai di sana, Jung Hyun juga menghabisi anggota Dewan Kwon. Ah-yeon serta Kim pun akhirnya tiba di tempat persembunyian. Ah-yeon sangat terkejut melihat kondisi Susu yang sudah sekarat. Sebelum menghembuskan napas terakhirnya, Susu meminta semua anak-anak untuk hidup bahagia. Tentu saja, kepergian Susu ini membuat hati semua anak hancur. Tapi nggak sampai di sana loh. Jung Hyun segera membakar tempat persembunyian itu. Padahal ada Kim juga kan di dalam sana. Wah, memang psikopat beda sih. Di tengah-tengah kebakaran yang mencekam, tiba-tiba Taesik muncul di sana. Tentu saja Ah-yeon terkejut melihat Taesik yang kembali hidup. Taesik pun segera membawa anak-anak itu melarikan diri dari tempat persembunyian mereka yang sudah dilahap oleh api. Setelah tragedi ini, Sehee mengamuk kepada Jung Hyun karena Jung Hyun gak berhasil menghabisi anak-anak itu. Sehee juga menegaskan kepada Jung Hyun agar Jung Hyun menghabisi Kim, karena Kim udah gak berguna lagi bagi Sehee. Sementara itu, Taesik dan keenam anak-anak lainnya meratapi kepergian Suksu. Mereka menangisi Suksu yang telah pergi meninggalkan mereka untuk selamanya. Taesik lalu berbicara berdua dengan Ah-yeon. Taesik menyatakan rasa bersalahnya karena terlambat datang. Namun Ah-yeon lebih merasa bersalah karena kejadian Susu ini. Dia merasa tidak dapat melindungi anak-anak. Padahal Ah-yeon sudah berjanji untuk membuat Suksu dapat hidup normal. Tapi sekarang mereka malahan kehilangan Suksu. Di tempat lain, Nyonya serta Sehee kembali bertemu. Nyonya mengetahui dari berita tentang kematian anggota Dewan Kwon dan menjadi gelisah karenanya. Namun Sehee kembali memanipulasi Nyonya, menenangkannya dengan mengklaim kalau Sehee tidak pernah meninggalkan jejak apapun. Jadi Nyonya tidak perlu khawatir. Kembali ke Taesik dan Ah-yeon. Taesik mengatakan agar Ah-yeon menghentikan aksi balas dendamnya itu. Namun hati Ah-yeon semakin membara. Dia berjanji tidak akan membiarkan Sehee begitu saja. Kemudian anak-anak bersama dengan Taesik mendatangi Dr. Park. Dr. Park tentu senang melihat Taesik sudah kembali. Dr. Park juga sudah menyiapkan banyak senjata yang diperlukan untuk anak-anak itu gunakan. Beberapa hari kemudian, para pelanggan Sehee menerima surat dari Sehee yang tertulis, apakah kamu mau meretur anakmu? Anakmu cacat, akan kami ganti yang baru. Gila beneran loh ini si Sehee. Dia melakukan ini agar anak-anak yang telah dibeli oleh para orang tua angkat mereka dimusnahkan semuanya. Sehee melakukan hal ini demi menghilangkan bukti apapun. Malam itu, Taesik sendirian menyelinap masuk ke dalam rumah sakit Sehee. Dia mengalahkan salah satu bawahan Jung Hyun lalu kembali ke markas. Taesik melakukan itu karena dia ingin mengambil ponsel dari salah satu bawahan Jung Hyun. Kemudian, Taesik memberikan ponsel itu kepada Juan agar mereka bisa melacak dan menyadap apa yang sedang Sehee rencanakan. Dari ponsel tersebut, anak-anak mengetahui kalau Sehee sedang memanipulasi para orang tua angkat agar semua orang tua bersedia meretur anak angkat mereka. Ah-yeon jadi bertanya-tanya, kok tumben si Sehee duluan yang nawarin retur anak? Biasanya kan orang tua yang lebih dulu mengklaim ingin meretur anak angkat mereka. Namun dari sekian banyaknya daftar anak-anak yang disetujui untuk diretur, ada 2 anak yang ditunda returnya. Itu karena orang tua angkat kedua anak itu masih galau mau meretur anak mereka apa enggak. Maka karena itu, Juan melakukan penyadapan dari ponsel para orang tua angkat yang masih galau itu. Anak pertama yang masih ditunda returnya adalah Unjo. Orang tua angkatnya sangat menyayangi Unjo. Unjo udah dianggap kayak anak kandung lah gitu. Tapi Unjo menderita kelumpuhan dan membutuhkan biaya 1 miliar won untuk menyembuhkan Unjo. Anak kedua yang masih ditunda returnya adalah Do-hyun. Ibu angkatnya bercita-cita agar Do-hyun bisa menjadi atlet baseball. Tapi Do-hyun mengalami cedera bahu sehingga Do-hyun harus melepaskan mimpinya itu. Namun ibu angkat Do-hyun masih mencintai Do-hyun meskipun Do-hyun tidak berhasil meraih mimpinya. Karena itulah Sehee mendatangi ibu angkat Do-hyun, mengatakan kalau Do-hyun memiliki kelainan DNA, dan mendesak ibu angkat Do-hyun agar segera meretur Do-hyun. Tentu saja hal ini membuat ibu angkat Do-hyun menjadi dilema. Keesokan harinya, Sehee menemui ibu angkat Unjo. Sehee kembali memanipulasi ibu angkat Unjo dengan kata-katanya yang setajam silet. Tentu saja percakapan mereka ini disadap oleh anak-anak. Anak-anak yang mendengar ucapan Sehee merasa sangat kesal. Ya masa anak dianggap sebagai barang gitu? Bahkan Sehee menganggap anak-anak yang gak sempurna sebagai sampah loh. Malam harinya, Taesik serta Ah-yeon mendatangi kediaman Unjo untuk berbicara dengan kedua orang tua Unjo. Taesik secara terang-terangan menyatakan kalau dirinya tahu orang tua Unjo sedang galau mau retur Unjo atau enggak. Taesik menyatakan kalau Unjo akan dihabisi jika diretur. Taesik bahkan memberikan bukti dari pengalamannya dulu. Saat Taesik disuruh menghabisi semua anak-anak yang diretur oleh para orang tua angkat mereka.
Ahyeon lalu membuka mulutnya, memberitahu orang tua angkat Unjo kalau dulu dirinya juga dibuang, dan Tae-sik yang telah menyelamatkannya. Jadi Ahyeon dengan sepenuh hati meminta agar orang tua angkat Unjo nggak melakukan hal yang sama, seperti yang dilakukan para orang tua angkat lainnya. Kita lalu dibawa ke hari H, di mana para orang tua angkat akan meretur anak angkat mereka. Sehee bertanya kepada Junghyun, apakah semuanya sudah siap? Sehee berniat untuk menyingkirkan semuanya. Seperti biasa, Junghyun pun mengikuti apa yang menjadi keinginan Sehee. Di tempat lain, anak-anak bersiap untuk melancarkan aksi balas dendam mereka. Tae-sik memperingatkan Ahyeon, Somi, serta Juan agar mereka lebih mengutamakan keselamatan mereka daripada aksi balas dendam ini. Sementara Kim menjaga Siwoo di markas mereka. Jadi yang pergi hari ini hanyalah Ahyeon, Somi, Juan, serta Tae-sik. Di yayasan amal Sehee, semua telah disiapkan. Sehee membungkus acara pereturan menjadi kemah keluarga gitu. Sehee mengamati semua ini dari jauh dan kembali bertanya kepada Junghyun, apakah semua keluarga sudah datang? Junghyun menjawab kalau masih ada satu keluarga yang belum muncul. Lalu tiba-tiba aja Sehee teringat akan masa remajanya. Saat itu Sehee bersama ibunya pergi berkemah di sebuah hutan. Ibu Sehee menyuruh Sehee untuk memasak sementara ibu Sehee akan kembali ke mobil untuk membawa beberapa barang. Namun setelah Sehee selesai memasak, dia menyadari ibunya tidak pernah kembali. Yang berarti Sehee juga telah dibuang oleh ibunya sendiri. Kita lalu melihat orang tua Unju akhirnya tiba di lokasi. Ternyata orang tua Unju telah mengganti Unju dengan Ahyeon. Jadi Ahyeon berpura-pura duduk di kursi roda layaknya Unju agar Ahyeon bisa masuk ke dalam lokasi dengan mudah. Malam harinya saat acara hendak dimulai, Ahyeon dengan perlengkapan senjatanya menuju ke atap gedung untuk menghabisi Sehee. Namun Junghyun memergoki Ahyeon dan memukulnya sampai pingsan. Saat Ahyeon terbangun, dia sudah berada di dalam acara tersebut. Ahyeon duduk bersama dengan orang tua Unju. Sehee lalu memulai acara tersebut dengan mengatakan permainan akan segera dimulai. Setelah aba-aba diberikan, para orang tua langsung mengeluarkan senjata dan mengarahkan senjata itu kepada anak angkat mereka. Para orang tua juga ditodong dengan senjata. Jadi jika para orang tua nggak menghabisi anak angkat mereka, para orang tua yang akan dihabisi. Tentu saja, Ahyeon kaget setengah mati melihat kejadian gila ini. Kilas balik sebelum acara dimulai, Kim ternyata sempat menelepon nyonya. Sedangkan di tempat perkemahan, Juan, Somi, serta Tae-sik menyamar sebagai pengantar makanan. Saat petugas hendak memeriksa truk makanan yang mereka bawa, anak-anak segera menyerang petugas itu. Kemudian, Juan dan Somi menuju ke ruang CCTV, lalu mengalahkan penjaga di ruang CCTV. Sementara Tae-sik, dia berhasil masuk ke dalam. Pada saat yang sama, Ahyeon juga sudah berada di atap gedung untuk bersiap menghabisi Sehee. Namun memang hidup nggak sesuai pesanan. Baik Juan, Somi, serta Tae-sik mendapatkan serangan balik dari antek-antek Junghyun. Intinya mereka ketahuan lah gitu. Dalam perkelahian itu, Somi dan Juan dikurung, serta Tae-sik terkena luka tusuk yang cukup dalam. Di tempat lain, para orang tua dikumpulkan untuk direkam. Mereka harus menyebutkan nama mereka, serta alasan kenapa mereka bersedia meretur anak adopsi mereka. Ada yang menjawab karena anaknya berjerawat, suka sakit flu, demam, sehingga para orang tua itu kesulitan untuk merawat anak tersebut. Namun ketika giliran orang tua Unju yang direkam, orang tua Unju mengatakan bagaimana mereka mencintai putri angkat mereka, meskipun Unju menderita penyakit. Bahkan biaya pengobatannya pun sangat amat mahal. Tapi orang tua Unju tetap mencintai Unju apapun yang terjadi, karena selama ini mereka telah membesarkan Unju. Dengan semua kenangan yang mereka miliki bersama sebagai satu keluarga, orang tua Unju menyatakan sangat mencintai putri angkatnya itu. Hal ini pun ditonton oleh Sehee, dan dia hanya tertawa sinis saja mendengar perkataan orang tua Unju. Setelah itu, Sehee mendatangi para orang tua. Sehee menjelaskan kalau para orang tua akan dibagikan senjata, dan mereka sendiri yang harus menghabisi anak angkat mereka. Mendengar perkataan Sehee, para orang tua nggak mau lah ya. Mereka menentang keputusan Sehee, mengatakan kenapa jadinya mereka yang harus menghabisi anak mereka. Kalau kayak gini, para orang tua menolak untuk meretur anak angkat mereka. Tapi Sehee nggak mau tahu. Dia mengancam para orang tua dengan menodongkan senjata ke arah mereka. Hal ini tentu saja membuat para orang tua juga ketakutan. Mereka seperti nggak ada pilihan lain lagi. Meskipun begitu, orang tua Unju tetap aja menolak permainan gila Sehee ini. Tapi seorang petugas membawa Unju ke sana. Bahkan Unju disandra di hadapan orang tuanya. Melihat hal ini, orang tua Unju terpaksa bersedia melakukan permainan ini. Di kediaman Nyonya, Kim menemui Nyonya dan memberikannya hasil tes packnya. Kim menjelaskan kalau dirinya tidak sedang hamil. Kim juga mengatakan kalau dari awal Sehee itu nggak berniat membuat anak untuk Nyonya menggunakan sel telur Kim. Karena selama ini Sehee sudah mengumpulkan ribuan sel telurnya sendiri di lab. Sehee melakukan hal ini agar Sehee bisa menciptakan anak sempurna menurut keinginannya. Nyonya yang mendengar perkataan Kim jadi menyadari kalau Sehee selama ini hanya ingin membuat anak sempurna untuk diri Sehee sendiri.
Sehi bahkan gak berniat membuat anak bagi Nyonya. Nyonya merasa sangat jengkel karena mengetahui kalau Sehi telah menipunya. Kim juga meminta agar Nyonya menangkap Sehi. Kalau enggak, Kim akan menyebarkan rekaman percakapan mereka. Kembali ke tempat peraturan, Somi serta Juan dikurung di sebuah ruangan. Namun untungnya Juan membawa alat penyetrum. Jadi Juan menggunakan alat itu untuk menyerang para petugas, sehingga Juan serta Somi bisa melarikan diri dari ruangan itu. Kita lalu kembali ke waktu di mana para orang tua menodongkan senjata kepada anak angkat mereka. Anak-anak itu tentu kaget dengan tindakan orang tua mereka dan segera kabur dari sana. Namun, saat anak-anak itu melarikan diri, para orang tua beneran menembak anak-anak itu. Setelah para anak-anak mulai berjatuhan, orang tua Unju mengarahkan senjatanya kepada Ayon. Ibu Unju mengklaim dirinya harus melakukan ini agar Sehi menyelamatkan Unju. Namun Ayon langsung membalikan keadaan. Dia merebut senjata Ibu Unju dan menyandra salah satu petugas di sana. Tapi Sehi punya rencana jahat lainnya. Dia menghadirkan Unju di tempat itu dan mengarahkan senjata ke arah Unju. Dengan segera, kedua orang tua Unju melindungi Unju, tapi Sehi malahan menghabisi Ibu Unju. Gak sampai di sana, Sehi juga menghabisi petugas yang disandra oleh Ayon, lalu menyerang Ayon dengan tembakan. Untung saja Ayon berhasil bersembunyi. Pada saat yang sama, Juan serta Somi juga bergabung dengan Ayon, dan baku tembak pun terjadi di antara mereka. Namun di tengah-tengah keributan itu, Sehi menghadirkan Taesik yang sudah digebukin sampai babak belur. Ayon juga melihat Somi serta Juan yang juga digebukin di depan matanya. Melihat kejadian ini, Ayon pun menyerah. Dia berhenti melakukan perlawanan dan mendatangi Sehi. Sehi membuat Ayon berlutut lalu berkata kalau di dunia ini juga ada ibu seperti dirinya. Sehi mengancungkan senjatanya di kepala Ayon, berniat untuk menghabisinya. Tapi tiba-tiba puluhan prajurit khusus tiba di lokasi untuk meringkus Sehi beserta semua antek-anteknya. Tempat itu udah dikepung oleh prajurit khusus. Mereka juga mengarahkan senjata ke arah Sehi serta antek-anteknya. Di saat seperti ini pun, Jung Hyun tetap loh belain Sehi. Dia memasang badan di depan Sehi agar Sehi tidak terluka. Jung Hyun lalu meminta agar Sehi kabur dari lokasi. Kemudian Jung Hyun melakukan perlawanan terhadap para prajurit khusus. Bahkan sampai akhir hayatnya pun, Jung Hyun melindungi dan menjaga Sehi. Sehi segera pergi dari sana. Dalam pelariannya, dia menelepon Nyonya, menjelaskan tentang situasi ini. Tapi Nyonya nggak peduli. Nyonya bahkan mengharapkan Sehi untuk mati aja deh. Sehi langsung menyadari kalau ini semua adalah ulah Nyonya. Dan sekarang Sehi kembali ditinggalkan lagi. Dengan lunglai, Sehi berhasil tiba di rumah sakitnya. Sehi kemudian mengambil sel telur yang paling sempurna, lalu memasukkan sel telur itu ke dalam inkubator. Berniat untuk menyelamatkan sel telur itu. Namun Ahyun juga tiba di sana. Dia langsung menghancurkan inkubator tersebut di hadapan Sehi. Sehi langsung kelabakan karena sel telurnya sudah hancur. Sebelum menyelesaikan semuanya, Ayon mengatakan kalau sosok yang sempurna itu tidak pernah ada. Dan Sehi sendiri bahkan gak sempurna. Ayon menambahkan, kalau sebenarnya selama ini Ayon sering berharap Sehi akan sedikit menyesal karena telah membuang Ayon. Tapi Ayon sekarang tahu kalau Sehi tidak pernah menyesalinya. Ayon menyatakan dirinya menyesal pernah berharap seperti itu kepada Sehi. Ayon mengklaim kalau sekarang Sehi sudah kalah telak. Kemudian Ayon pun menghabisi Sehi. Keesokan paginya, masyarakat dihebohkan dengan berita tentang Yayasan Sehi yang telah digeledah dan disita oleh pihak berwajib. Itu semua karena adanya perdagangan adopsi ilegal yang dijalankan oleh Sehi. Beralih ke 2 tahun kemudian, di mana Somi sekarang sudah hidup normal. Dia nggak harus hidup dengan bersembunyi lagi. Somi juga bersatu kembali dengan mantan ibu angkatnya. Ibu angkat Somi bahkan mengadopsi Siwoo juga. Jadi sekarang mereka pun hidup bertiga dengan bahagia. Sementara itu, Juan mendatangi Taesik di penjara. Taesik membayar kejahatannya atas perbuatannya dulu saat Taesik masih menjadi suruhannya si Bangkelar. Juan serta Taesik membahas tentang kehidupan Juan dan anak-anak lainnya, serta bagaimana anak-anak sangat menantikan waktu di mana Taesik akan keluar dari penjara. Sore itu, kelima anak-anak pergi ke pinggir laut, di mana itu adalah tempat yang Susu impikan untuk dia kunjungi. Mereka semua mengenang Susu di sana, melepas kepergian Susu yang selama ini tertunda dengan rasa haru. Malam itu, kelima anak-anak berkumpul lagi. Mereka makan bersama, tertawa, bersenang-senang bersama, mengubur setiap kenangan menyedihkan yang pernah mereka rasakan, dan mengakhiri malam itu dengan berfoto bersama. Drama ini berakhir di sini, sahabat nonton. Gak nyangka ternyata Sehi bisa sejahat itu karena dirinya juga mengalami hal yang serupa, yaitu dibuang oleh ibu kandungnya sendiri. Memang benar ya, orang yang terluka dan belum sembuh cenderung akan melukai orang lain. Terima kasih udah nonton bareng teman nonton kamu, dan sampai jumpa di drama lainnya ya, sahabat nonton.